Salam damai dan sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita melanjutkan pembacaan dan renungan dari Alkitab dari Mazmur 84 ayat yang ke-9 sampai ayat ke-13. Demikianlah firman Tuhan. Ya Tuhan, Allah semesta alam, dengarkanlah doaku. Pasanglah telinga, ya Allah Yakub. Lihatlah perisai kami, ya Allah. Pandanglah wajah orang yang kau urapi. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Demikianlah firman Tuhan. Kiranya kita menyimpannya, merenungkannya, dan mengerti untuk melakukannya. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, dari ayat-ayat yang kita baca barusan, kita mendapatkan pengajaran mengenai kegemaran akan ketetapan Allah. Matthew Henry memberikan tafsiran berkaitan dengan ayat-ayat tersebut. Pemazmur berdoa supaya dirinya boleh menghadap dan diterima Allah, tanpa menyebut apa yang ia ingin Allah perbuat baginya. Ia tidak perlu berkata-kata lebih banyak lagi, karena ia sudah menyatakan penghargaan yang begitu tinggi terhadap ketetapan ibadah Allah yang sekarang sedang dijauhkan darinya. Di dalam ayat 9 dan 10 dijelaskan Allah mendengarkan doanya pemazmur, memasang telinganya, supaya Allah memandang keberadaannya, melihat perasaan kasih sayangnya, dan melihat wajahnya, bagaimana roman mukanya, menunjukkan kerinduan mendalam terhadap pelataran-pelataran Allah. Pemazmur memandang Allah menurut beberapa gelar, sebagai Tuhan Allah semesta alam, yang berdaulat mutlak memerintah atas semua makhluk ciptaannya. Sebagai Allah Yakub yang mengikat covenant dengan umatnya, untuk umatnya mencarinya dengan keberadaannya. Allah juga sebagai perisai bagi umatnya, yang melindungi umatnya dengan istimewa. Itulah sebabnya dalam Kejadian pasal 15 ayat 1 dan pasal 27 ayat 5 memberikan kepada kita bahwa kita diminta untuk tidak takut dan mengakui Tuhan Allah perisai dalam hidup. Karena berada jauh dari situ, pemazmur tetap berharap akan mendapati Allah sebagai perisainya. Pemazmur memandang sang pengantara, karena menurut pemahamannya tentang dia dikatakan pandanglah wajah Mesias yang diurapi, karena Daud berbicara mengenai pengurapan dirinya. Dan sekaligus kita diajak untuk memandang dengan mata iman bahwa Allah dengan keberadaannya berkenan kepada kita yang memandang wajah orang yang diurapi. Ia menyatakan kasihnya terhadap ketetapan-ketetapan Allah dan ketergantungannya pada Allah sendiri. Pelataran Allah merupakan pilihannya, dengan lebih mengingini waktu untuk menyembah Allah daripada waktu-waktu lainnya. Lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari, tetapi bukan di pelataranmu, ya Tuhan. Ini memberikan kepada kita gambaran bagaimana kualitas perjumpaan dengan Tuhan yang bersifat kekal, menenangkan dan menyenangkan, sementara kualitas seseorang tanpa mengenal Tuhan akan mengalami kemunduran dan kemerosotan.
Itulah sebabnya kita bersyukur karena Tuhan menyatakan kasih-Nya. 1 hari penuh sukacita, mampu mengejar 1.000 orang, 2 orang dapat membuat lari 10.000 orang. Bagian berikutnya, pemazmur memberi penjelasan mengenai keinginan tempat ibadah daripada tempat yang lain. Hal ini lebih baik berdiri di ambang pintu di rumah Allahku daripada diam dalam kemegahan sebagai tuan di kemah-kemah orang fasik. Di dalam bagian ayat yang lain dituliskan guru betapa bahagianya berada di tempat ini. Saudara yang kekasih dalam Kristus, Allah sendirilah yang menjadi pengharapan, sukacita, dan segalanya bagi dia. Itulah sebabnya ia sangat mencintai rumah Allahnya, sebab pengharapannya datang dari Allah, dan di sanalah ia biasa mengungkapkan dirinya. Mari kita lebih mendalam mencermati seperti apa yang Allah ajarkan, jelaskan bagi umatnya, baik sekarang maupun di masa yang akan datang, sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Dia memagari kita dengan anugerahnya seperti perisai, berjalan di dalam terang Tuhan. Apa yang telah dan akan dilimpahkannya ke atas umatnya, kasih dan kemuliaan ia berikan. Ini sebagai perwujudan dari tanggung jawab dan permohonan pertolongan dari Tuhan. Kasih dan kemuliaan Tuhan berikan. Anugerah ini menandakan baik, kehendak baik Allah kepada kita. Selanjutnya kita bisa merenungkan kembali bahwa tidak ada atau ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Tuhan Allah tidak pernah menahan kebaikan. Hanya saja orang lain tidak mengerti kebaikan Tuhan Allah. Bahkan Tuhan menambahkan yang masih kurang. Tak terhingga kebaikan Tuhan. Dan akhirnya pemazmur menyebut berbahagia orang yang menaruh percaya kepada Allah seperti yang dilakukannya. Berbahagialah mereka yang beroleh kebebasan untuk beribadah dan hak istimewa dalam rumah Allah. Saudara yang kasih dalam Kristus, demikianlah penjelasan singkat mengenai Mazmur 84 ayat yang ke-8 atau 9 sampai dengan ayat yang ke-12 atau 13. Di sini pemazmur memberikan penekanan pada doa kepada Allah, sebab Allah yang berjanji dan yang berdaulat, Allah yang melindungi dan memproteksi, dan Allah yang mengaruniakan kebaikan demi kebaikan. Kiranya kita dapat menerapkan apa yang diajarkan Tuhan kepada kita melalui Mazmur ini. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian dimanapun berada. Amin.